Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas kudrat, irada, taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pembelajaran kita bab yang ke-8, yakni tentang toleransi. Anak-anakku yang berbahagia, semoga pada pertemuan ini kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, dari wabah penyakit terutama COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda di negeri kita. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan membicarakan tentang damaikan negeri dengan toleransi. Yang pertama, Bapak akan membahas mengenai makna toleransi atau pengertian toleransi. Di dalam bahasa Arab, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh yang berarti tenggang rasa. Sedangkan menurut istilah, toleransi artinya sikap menghargai dan menghormati perbedaan antara sesama manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling kenal mengenal. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku yang berbahagia, toleransi merupakan salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena dengan menjunjung tinggi sikap saling menghargai perbedaan ini, maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan damai dan sejahtera. Ada banyak macam bentuk sikap toleransi yang harus kita jaga. Misalnya yang pertama adalah toleransi antar suku bangsa. Nah, sebagaimana pada ayat yang tadi yang sudah Bapak bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan bermacam suku, dengan beragam bangsa, ras, kulit yang berbeda-beda. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya tidak lain adalah untuk saling bertoleransi, untuk saling kenal mengenal. Jadi kita ketika di dunia ini Allah sudah takdirkan bahwa kita harus hidup dengan berbagai suku bangsa, ras yang berbeda-beda. Ya. Tidak usah jauh, kita di Kalimantan sini saja. Suku Dayak ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Misalnya Dayak sendiri ada Dayak Mayan, ada Dayak Meratus, ada Dayak Ngaju, ada Dayak Siang, ada Dayak Bakumpai, dan lain sebagainya. Nah, sehingga antar suku, subsuku Dayak ini sendiri harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Itu baru satu suku. Ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Bugis.
luar biasa. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Maka ada istilah adalah Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sikap saling menghargai antara suku bangsa inilah yang harus kita tanamkan dan kita jaga serta kita pupuk. Karena kalau sudah terjadi tidak ada sikap saling menghargai antara satu suku dengan suku yang lainnya, maka akan terjadi yang namanya perpecahan atau perselisihan. Kita bisa belajar dari kejadian masa silam. Terjadi pertikaian antara suku Dayak dengan suku Madura. Ini semua karena adanya salah satu yang tidak mampu menjaga sikap saling menjaga, menghargai perasaan, menghargai suku, menghargai ras yang lainnya. Kita di Indonesia memang penuh dengan perbedaan-perbedaan, termasuk tidak hanya suku bangsanya saja, ras pun berbeda. Bahasa pun kita terdiri dari banyak sekali bahasa yang berbeda-beda, dan itu harus saling menghargai. Oke, anak-anakku yang berbahagia. Kemudian yang kedua, toleransi antar agama. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Di dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu mengenai toleransi antar agama ini. Misalnya di dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi luar biasa, ayat ini sudah jelas sekali bahwa antar perbedaan agama harus saling menghargai. Karena kita di dunia ini sudah ditakdirkan dengan beragam agama. Walaupun kalau kita lihat dari sejarahnya, agama yang kita anut berasal dari nenek moyang yang sama. Agama ketika manusia pertama kali diciptakan dari Nabi Adam dengan membawa agama dari Allah Subhanahu wa taala, agama samawi. Sehingga dengan diturunkannya beberapa nabi dengan kitabnya, kitab Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran, sehingga lahirlah agama-agama atau keyakinan yang berbeda. Dan ini harus kita jaga agar saling menghargai, saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Bahkan kalau kita di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, misalnya agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Hindu, dan agama kepercayaan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali bahwa kita tidak boleh mengurus agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku.
Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati antara pemeluk agama. Kita tidak boleh menghina agama orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi luar biasa. Akan tetapi di dalam hal toleransi beragama ini, karena ini menyangkut akidah atau keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan batasan-batasan kepada kita untuk bertoleransi. Nah, kita cukup memberikan keamanan, menghormati agama lain yang sedang melakukan ibadahnya. Jadi kita tidak dibenarkan ketika kita merasa untuk menghormati pemeluk agama lain, kita ikut-ikutan beribadah. Maka itu tidak dibenarkan. Bahkan menurut Bapak, agama yang lain pun tidak membenarkan penganutnya untuk ikut beribadah menurut keyakinan agama kita sebagai bentuk toleransi. Jadi toleransi dalam beragama itu ada batasnya. Selama tidak merusak akidah, maka toleransi itu harus kita pupuk dan kita bina. Ya. Misalnya ketika ada saudara kita sedang melaksanakan contoh saja misalnya kegiatan ibadah di wihara atau kegiatan ibadah di gereja, maka kewajiban kita adalah memberikan kenyamanan, keamanan bagi mereka selama melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, bentuk sikap toleransi yang harus kita jaga misalnya adalah toleransi antar sesama. Nah, ini antar sesama, misalnya kita sesama Muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya sesama orang muslim itu adalah bersaudara, dan apabila terjadi perselisihan antara keduanya, maka hendaknya yang lain adalah mendamaikan. Nah, jadi tidak dibenarkan kita membiarkan saudara kita sesama muslim saling bercerai-berai, saling berkelahi. Kewajiban kita adalah mendamaikan. Walaupun kenyataannya yang kita lihat saat ini, kondisi saat ini, ada sekelompok orang yang senang ketika melihat saudaranya saling berkelahi. Bahkan dia memprovokasi, tidak senang kalau melihat saudaranya damai. Ya. Ini Allah perintahkan ketika terjadi perselisihan, maka kita harus mendamaikan supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian toleransi antar sesama manusia. Ya. Ada orang yang tidak seakidah dengan kita, ada orang yang tidak seakidah dengan kita, tapi mereka adalah saudara sesama manusia. Ini juga harus kita jaga. Menjaga perasaan orang lain agar tidak tersakiti. Ya. Oke, anak-anakku yang berbahagia, demikian pembahasan singkat tentang toleransi yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mari kita diskusi melalui grup WA atau melalui kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.